Waduh, naik nih. Ini nggak sih? Iya, naik. Gimana? Akan invest ini? Mungkin, tapi menurut kamu gimana? Weh, ngobrolin apa seru banget. Ini lagi bahas saham-saham gitu, Wak. Aku nggak ngerti sih sebenarnya. Gimana? Main saham juga nggak? Main sih. Tapi Tapi kalian punya niat untuk ini ikut serta gitu dalam. Pengennya sih, cuman aku nggak ngerti. aku nontonin dulu. Oke. Kayak apalagi habis pandemi gitu kan semua orang tuh kayaknya Membutuhkan. Oh, benar banget. membutuhkan dan juga kayak semua orang main saham. Sepertinya tapi kayak ya. FOMO. Iya. Aku takut ini juga pada Tapi diriku sebuah hati-hati. FOMO. Kenapa tuh? Iya kan banyak penipuan dan sebagainya. Itu penting tuh pembahasan tentang literasi keuangan. Apalagi Anda sebagai mahasiswa syariah. Itu literasi keuangan syariah cukup penting. Iya, tapi aku gimana ya? Opening dulu kita. Oke. Selamat sore teman-teman. Sorry ya, tadi kita agak caught up in the moment. Terlalu excited banget nih teman-teman Syafiq di rumah. Oke, balik lagi dengan saya Amri dan Saya Ape dan juga ada Saya Yoga. iya. dalam podcast Ngaso, ngobrol asyik sore-hore. Gimana nih Yoga kabarnya? lanjut. Ngomong-ngomong, Gimana? Ngomongin santri lagi apa gimana? mungkin Santri. episode kali ini Beda-beda. Berbeda ya. Kan tadi Beda-beda. kita lagi asiknya ngomongin ini merah-merah hijau-hijau ini. hijau-hijau, iya. Oh iya, benar. Berarti terkait dengan literasi keuangan ya. Karena untuk baca merah-merah hijau-hijau itu harus tahu soal keuangan iya, apalagi ya. Bener dengan aku banget. yang tidak punya literasi terkait dengan keuangan. Iya, dan mungkin sobat Syafiq di rumah tertarik sambil nonton ini Iya bisa loh. banget loh gitu. Boleh. Tune in terus nanti kita bahas-bahas, oke? Iya, ngemeng-ngemeng nih, Memang, ngemeng-ngemeng. tapi kalau misalnya tadi kita udah sempat singgung sedikit ya soal Iya. literasi keuangan, itu istilah baru sih kayaknya. Iya. Sebelumnya Apa ya literasi keuangan itu sebenarnya? Wah, literasi. Wah, ini penting nih kan sebelum terjun di dunia Iya. saham. ngapa-ngapain ya kan? ya. Ya harus tahu sebenarnya kan dimulai dari definisi kan. Iya. Definition. Jadi sebenarnya banyak definisi. Cuma kalau teman-teman merujuk ke berbagai sumber, jadi literasi keuangan itu ya intinya keterampilan dari teman-teman untuk membuat keputusan atau kebijakan dengan menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Oke. Dan keputusannya dan kebijakannya itu harus efektif. Gimana tuh? Apanya tuh? Apa-apa. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan literasi keuangan gitu loh? Kalau Apa yang misalnya kita diukur mau gitu ya kalau kira-kira. misalnya kita mau sudah ngomongin literasi keuangan terus kayak apa aja sih, terus kayak gimana cara tahu kita udah Oh, Literated benar. sama belum gitu kan? Iya. Itu gimana caranya? Wait, ada banyak ini ya, maksudnya kalau teman-teman lihat berbagai sumber, ada banyak parameter kali ya bahasanya. Misalnya salah satunya pemahaman tentang nilai suatu barang. Kan harus tahu dong misalnya, ini barang nih punya nilai berapa. Oh, Jangan kamu beli 50 juta, ternyata harganya cuma 10 juta. Oh iya, Oh, iya. iya. Atau Pemahaman kalau enggak kita kadang-kadang ngelihat buat yang cewek-cewek gitu kan, ngelihat baju kayaknya bagus, Iya. beli kayaknya murah kayaknya doang, padahal mungkin Iya. Nah, betul. bisa lebih murah atau Bisa bisa lebih mahal. bisa jadi gitu lebih kan. mahal. Dan mungkin juga bisa lihat dari kebermanfaatan barang itu ya. Kadang-kadang kita beli barang tuh kayak FOMO gitu loh. Karena Padahal kita nggak butuh Iya, gitu ya. iya kayak kayaknya harganya murah, Iya. beli deh. Iya nih. Pengingat juga buat teman-teman Syafiq di rumah ya. Beli barang itu bukan karena FOMO, tapi karena Karena apa tuh? kebutuhan. Kamu tuh Iya. fear of missing out, takut kayak Iya, semua orang iya, pakai, iya, aku iya, juga iya. harus pakai Iya. gitu. Terus juga nih kemampuan penganggaran. Nah, itu sih yang Tuh salah satu Budgeting. ukurannya iya. Wow. Terus bisa juga skala prioritas tadi. Iya. Oke. Kemampuan untuk mengukur skala prioritas. Iya. Kan penting dong misalnya, saya ternyata sekarang udah menikah. Ada yang perlu Prioritaskan. Nah, Atau kalau udah beda misalnya nih kan dulu seringnya nongkrong dan sebagainya itulah ya. Iya. Nah, sekarang misalnya udah hidup berubah berdua. nih Iya. prioritasnya ya perlu diteliti lagi tuh. Membikin skala prioritas. Iya, penting juga ya ternyata. Atau misalnya kalau untuk yang masih hidup sendiri atau misalnya ngekos gitu, Iya. berarti harus apa dulu kak untuk menjaga kesehatan, Apa? Prioritasnya nomor Satu. satu gitu. Pengalaman ya kakaknya ya. Gitu deh kehidupan Sebagai anak kos. Iya. Terus benar. juga kemampuan tadi perencanaan.
misalnya pensiun, Anda punya Oh. rencana apa, itu juga Berarti lebih penting. jauh lagi ya. Oh, iya sih, Lebih apalagi jauh lagi. kemarin setelah pandemi gitu kan, Iya. kita suka ada kejadian-kejadian nggak terduga Iya, yang betul banget. oh harus ada dana yang kalau misalnya kita kenapa-napa ini nih Wah. bisa jadi dana darurat Iya. gitu ya. Jangan sampai kita ternyata udah sampai step tertentu Iya. kehabisan bensin karena salah Iya, rencana. betul. Nah, itu Banyak tadi banget ya. ukuran-ukuran itu salah satunya untuk mengukur taraf kemampuan literasi seseorang. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri dari OJK gitu ya, kalau lihat di OJK itu ternyata ya sudah cukup baik sih, sekian di atas 20% menurut mereka. Terkait dengan literasi Masyarakat Indonesia pada umumnya seperti itu. Oh, berarti itu tugas kita sebenarnya nggak cuman memberantas buta huruf, tapi juga silit, nggak cuman bisa baca doang, tapi juga ketika membaca itu Iya. dipakai buat ke keuangan keuangannya ya. kehidupan Betul. sehari-hari Iya, ya. betul. benar. Setuju banget. Ngomong-ngomong ya. Apa Kan Mas tuh? Yoga basicnya pesantren nih sebelumnya. bener-bener, Apakah bener-bener. diajarkan sebelumnya terkait dengan literasi keuangan? Nah, ini penting nih. Menurut pengalaman saya ya, berdasarkan Iya. pengalaman, itu masih kurang tentang literasi keuangan. Kemudian ya semacam itulah, itu masih sangat kurang. Jadi tapi tidak bisa dipungkiri juga ada teman-teman santri yang memang basicnya di pesantren diajarkan hal itu. Iya. Tapi kalau saya sendiri hal tersebut menurut saya masih kurang. Ini PR sebenarnya. Hmm. Jadi ketika lulus maksudnya nggak cuma bisa ngaji, tetapi hal-hal seperti itu melek gitu loh, Iya, bisa mengimbangi dunia. Karena Iya. uang tuh gimana pun nempel ya sama Iya, kehidupan kita. Karena segala-galanya butuh uang. Butuh ya. uang. Iya, seenggaknya betul. Tapi juga ternyata itu nggak hanya terjadi di pesantren aja tuh. Kita Iya. juga sebagai masyarakat pesantren di umum, rumah, nah, pesantren di rumah, pondok Pesantren di rumah rumah. ini pondok juga rumah ini. ternyata Iya. literasi keuangannya Iya. masih harus banyak belajar ya. Iya, Sama kadang-kadang bareng-bareng belajar lah ya. aku juga kadang-kadang tuh mikir kayak aku beli ini enggak ya, beli itu enggak ya, apa aku beli itu karena aku butuh atau karena aku pengen gitu. Iya. Dan dulu mungkin kalau soal keuangan tuh kita cuma diajarin cuma buat nabung. Iya. Cuma Nabung, benar, gitu. nabung. Enggak yang bener-bener kalau tadi kan sempat dijelasin kayak ya kita harus bikin skala prioritas, kita Iya. bikin tabungan, gak bisa tabungan yang darurat apalah segala macem gitu. Tapi menarik, dulu saya punya pengalaman. Jadi di sana itu ada mini bank gitulah. Bukan Bank mini kecil bank ya? sih. Jadi karena santri itu kan nggak boleh memegang uang banyak ya. Iya. Oh iya ya. Kenapa itu nggak boleh? Ya karena kan mungkin belum bisa Mengontrol, iya, mengatur. Atau mungkin keamanan juga. Iya, karena betul. kan. Jadi setiap siang itu dulu, setiap mungkin jam 10-an gitu, itu datang ke loket gitu ngambil uang 10.000. Jajar antri sampai panjang. Jadi kayak ada tellernya tuh. Iya, Ada teller. kayak apa ya? Mini bag. Iya, bener, mini bag. Tapi ngambilnya cuma 10.000 doang. Oh, cuma boleh 10.000. Oh, itu per sekali ngambil atau per hari? Per hari, dan sekali doang ngambilnya. Oke. Sangat menarik, iya. Kayak berasa dikasih uang saku harian ya. Iya, benar. jadi kayak dikasih uang sama ibu lah di rumah. Iya. Cuma bedanya nih kita harus ngantri panjang. Berapa lama tuh biasanya ngantrinya? Kalau saya kebetulan kalau saya dulu tidak mengikuti itu ya. Jadi Oke. karena dulu saya udah punya ATM, Oh. jadinya Langsung ke ATM-nya. ke ATM. Bisa. Oke, Bisa, oke, bisa. oke. Terus Kan basicnya nih ya, tadi Mas Yoga di episode sebelum jelasin kalau dia ini lulusan ekonomi Islam gitu. Betul, ya. betul. Nah, gimana sih cara meningkatkan literasi keuangan syariah Iya. bagi teman-teman Syafiq di rumah mungkin Oh iya, yang benar-benar. concern terhadap sesuatu yang syariah gitu. Nah ini penting nih. Jadi teman-teman kalau merujuk ke tujuan yang dibangun oleh OJK, mendorong literasi keuangan itu salah satunya untuk meningkatkan jumlah pengguna dari produk jasa keuangan. Hmm. Nah ini penting. Mereka ingin literasinya terdorong, kemudian nanti produk jasanya itu, jasa keuangan tuh banyak yang menikmati. Iya. Nah, dihubungkan dengan saya menilai ini ya, maksudnya melihat mahasiswa itu kan identik dengan wah orangnya idealis, gitu. Kan idealis gitu. ya kak, Iya. terus. Meyakini suatu kebenaran gitu berdasarkan nilai tertentu. Tetapi di sisi lain mereka itu justru menurut saya mereka harusnya didekati secara pragmatis. Contohnya misalnya
kan nggak mungkin dong, ayo pakai bank syariah masuk surga. Iya. Kan harus maksudnya punya ada Apakah bestie sama penjaga surga? Iya, Nah, betul. kan harus ada apa ya, semacam real apa ya, bukti nyata gitu kan. Iya. Emang untungnya buat saya apa kan pakai itu. Oke. Nah, jadi pendekatan yang lebih ke pragmatis, kayak misalnya kamu nanti bisa membantu dengan dengan kamu terjun ke dunia keuangan syariah, kamu bisa membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyaluran zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi emang itu juga salah satu yang ketika saya sendiri belajar tentang akut syariah gitu, Iya. bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu nggak cuma buat kita sendiri ya. Betul, betul, Gitu kan, betul. jadi Masyarakat secara luas. iya, jadi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan yang Mas Yoga jelaskan, supaya produk dan jasa keuangan itu lebih dipakai lagi tuh ya supaya apa yang kita punya itu juga bermanfaat untuk orang lain Nah, juga, oke. supaya uang tuh nggak ngendep-ngendep aja Iya. gitu kan. Kalau kita belajar literasi keuangan nih, menurut Mas Yoga ya, Hmm. ada nggak sih terpengaruh atau berpengaruh pada minat kita untuk investasi? Ini saya menjawab pertama asumsi dulu ya. Iya. Saya berpengaruh Iya, berdasarkan tadi itu tujuan yang dijelaskan OJK. Hmm. Nah, ini sebenarnya tugasnya Kita kita semua, semua iya, untuk benar. membuktikan itu melalui penelitian tesis. Nah, Iya, mungkin Mas Yoga tertarik mungkin nanti tesisnya. ya semoga Iya. nanti dipikir. Sebelum kita bisa melakukan penelitian itu seperti yang tadi sempat dibilang di awal, Iya. kayak begitu pandemi gitu kan, Iya. orang-orang tuh makin sadar, oh aku tuh ternyata punya uang Uang, ya, iya. uang Iya, yang benar. manage nih, nggak Iya. cuma diem-diem aja. Ya semakin orang tuh ngeh atau semakin orang sadar bahwa uang Uang ini tuh ini. ada pengetahuannya, belajar lagi soal uang. Iya. Orang-orang kayaknya banyak banget kan buka saham nih, tadi kamu juga Iya, termasuk. walaupun aku sebenarnya nggak paham sih saham itu apa Makanya ya. belajar gak sih? Iya, betul. Makanya Tapi kita udah terdorong ya melalui percakapan ini Insya ya. Allah semoga pikiran dan wawasannya makin Amin, terbuka. amin, amin, amin. tinggal eksekusinya Betul, aja. tinggal eksekusinya gimana. Waduh, seru banget. Seru, pembahasan seru, kali Jadi ini. habis ini kayaknya seru kalau kita emang ngundang orang yang bener-bener bisa jelasin kita soal itu tuh. Wah, Iya. benar banget, lebih Ya kan, detail. apalagi juga sekarang dengar-dengar tuh kayak bursa syariah Iya. gitu kan, perusahaan-perusahaan syariah tuh marak gitu. Iya, dan semakin berkembang juga. Iya, kalau dilihat Praktisi nanti yang praktis. bisa diundang tuh. Bisa Mas-mas, iya. Nah, mungkin teman-teman Syafiq di rumah yang tertarik belajar Mhm. saham syariah atau investasi syariah. Iya, atau kayak kalau nggak ngobrol sama ini deh atau itu deh gitu. Iya, Siapa tahu kita jangan bisa lupa ya. dengar di episode berikutnya Iya. untuk ngobrol dengan yang bersangkutan Iya, jangan lupa ya. Klik komen, subscribe, dan like juga. like, dan share juga. Siapa tahu ada keluarga yang aku tidak paham nih apa itu investasi keuangan atau literasi Atau keuangan. kayak harus melek ya sama keuangan gitu kan. Iya. Kalau misalnya masih ada yang penasaran, jangan lupa di komen dan jangan lupa untuk pantengin terus Iya. konten-konten terbaru dari social media Syafiq Iya. untuk informasi-informasi terbarukan. Oke, Mas Yoga. Makasih loh, Mas. Sekian dan terima kasih banyak Makasih, atas makasih. insight-nya Informasinya. benar-benar Wah. ya untuk aku yang tadi kayak ide tuh, Mm-mm. si ide tuh. Akhirnya nanti kita harus belajar tuh hijau merah artinya apa tuh yang harus hijau yang merah mana pilih, iya, yang jangan mana cuma karena dipilih. warnanya Bener, bagus. iya bener. Oke kalau gitu sekian Makasih, saya Mas. dan Amri. Dan saya Ave dan Saya Yoga. Tetap kembali di episode berikutnya pada podcast Ngaso Ngobrol Asyik Sore Hari.